Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotunisa, NIM 159. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal Analysis of Technical Efficiency of Smallholder Maize Growing Farmer of Horoguduru Wolega Zone, Ethiopia, a Stochastic Frontier Approach. Latar belakang, subsidi untuk produksi jagung dan distribusi makanan merupakan bagian utama dari subsidi pertanian nasional dan mendukung banyak program investasi dan reformasi kebijakan di seluruh Afrika. Perubahan iklim adalah risiko skala besar yang mempengaruhi produksi pangan dan ketahanan pangan di seluruh Afrika. Pertanian Afrika sangat rentan terhadap perubahan iklim dan dampak buruknya terhadap ketahanan pangan, harga, dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, infrastruktur jalan yang buruk, akses terbatas ke kredit pertanian untuk petani kecil, suku bunga tinggi, lebih sedikit tanaman ekspor, dan akses yang tidak memadai ke pasar input dan output merupakan kendala utama untuk produksi jagung dan proses pertumbuhan pertanian yang lebih berpihak pada kaum miskin di seluruh SSA. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis petani penghasil jagung, mengidentifikasi sumber utama inefisiensi dalam produksi jagung, kemudian merekomendasikan kebijakan berdasarkan perkiraan efisiensi untuk meningkatkan efisiensi teknis produksi jagung. Metode penelitiannya dilakukan di zona Horoguduru Wolega di negara bagian Oromia, Ethiopia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan petani kecil yang terpilih dan pengukuran fisik lapangan untuk mendapatkan data tentang hasil tanaman dan barang-barang lainnya. Data yang dikumpulkan dari 120 petani sampel yang dipilih secara acak pada tahun 2011. Studi ini memanfaatkan fungsi produksi stokastik frontier. Nah, baik, untuk selanjutnya ada output MLE yang mana di sini diketahui fungsi produksi dan juga sumber dari inefisiensi produksi. Di sini ada 14 sumber inefisiensi, yaitu ada age, education, family size, land tenancy, extension contract, off-farm activity, sex, no of plots, credit, livestock holding, total land holding, age square, guduru, dan juga ada amuru. Interpretasi dengan spesifikasi model Frontier Chop Douglas, hasilnya menunjukkan bahwa elastisitas nilai rata-rata usaha tani output jagung diperkirakan meningkatkan semua fungsi input, kecuali tenaga kerja dan pupuk urea. Tetapi, output jagung juga lebih responsif terhadap perubahan benih jagung. Produksi jagung relatif lebih responsif terhadap tingkat lahan budidaya. Di samping benih, elastisitas tanah sebesar 0,23 yang menyiratkan bahwa peningkatan 1% pada luas lahan pertanian akan menyebabkan peningkatan 0,23 dalam output jagung dan juga sebaliknya. Elastisitas produksi dengan pupuk kimia DAP positif seperti yang diharapkan dan juga signifikan secara statistik sebesar 1%, besarnya koefisien benih sebesar 0,45 yang menunjukkan bahwa hasil produksi jagung relatif lebih responsif terhadap perubahan jumlah benih jagung. Dengan demikian, peningkatan 1% pada benih jagung akan menyebabkan peningkatan 0,45% pada hasil jagung dan juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi output untuk petani sampel dalam produksi jagung dari total variasi disebabkan oleh inefisiensi teknis, yaitu sekitar 85% dari variasi output disebabkan oleh inefisiensi. Namun, 15% dalam output disebabkan oleh kebisingan acak di luar kendali petani. Nah, baik, di sini yang akan saya jelaskan mengenai sumber inefisiensi teknis, yaitu mengenai usia, tingkat pendidikan petani, kepemilikan lahan, keterlibatan kegiatan di luar pertanian, kontrak penyuluhan, dan juga fragmentasi.
Yang pertama ada usia yang digunakan sebagai proksi untuk pengalaman yang menunjukkan hubungan positif dan juga signifikan dengan efisiensi. Oleh karena itu, mekanisme harus dirancang untuk mendorong petani dengan sedikit pengalaman untuk bekerja dengan pengalaman atau dengan melatih mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui sekolah lapangan petani atau FFS, di mana para petani tersebut berpengalaman dilatih dan biarkan menyebarkan praktik-praktik mereka yang terakumulasi kepada anak-anak yang kurang berpengalaman. Yang kedua ada tingkat pendidikan petani. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan tingkat pendidikan adalah lama sekolah petani sampel. Koefisien pendidikan, variabel diperkirakan negatif seperti yang diharapkan dan signifikan secara statistik pada tingkat 5% untuk petani jagung, yang menunjukkan bahwa petani dengan tahun pendidikan formal yang lebih tinggi cenderung lebih efisien secara teknis dalam produksi jagung karena peningkatan kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan secara teknis membuat mereka dapat berproduksi lebih dekat kekeluaran perbatasan. Yang ketiga, ada keterlibatan kegiatan di luar pertanian, merupakan variabel inefisiensi yang diukur berdasarkan terlibat atau tidaknya seorang petani pada kegiatan pertanian selama musim utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan off-farm atau non-pertanian berpengaruh secara signifikan dan juga positif terhadap petani terhadap efisiensi teknis petani. Yang keempat ada kepemilikan lahan, yang mana dalam variabel ini positif memenuhi harapan dan juga signifikan secara statistik dalam model inefisiensi teknis untuk produksi jagung, yang mengimplikasikan bahwa inefisiensi teknis itu meningkat dengan seiring peningkatan total penguasaan lahan, yang mana berarti petani dengan lahan yang lebih kecil itu secara teknis lebih efisien daripada petani dengan operasi yang lebih besar. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa peningkatan ukuran lahan dapat mengurangi kecakapan penggunaan input yang menyebabkan penurunan inefisiensi teknis, atau seiring dengan meningkatnya ukuran lahan, kemampuan mengelola petani meningkat tingkat teknologi yang berdampak buruk pada efisiensi teknis. Yang kelima ada kontrak penyuluhan, yang menunjukkan bahwa kontrak itu dapat meningkatkan efisiensi usaha tani karena petani menggunakan teknik jagung modern, yang mana pertanian melibatkan persiapan lahan, penanaman, penerapan bahan kimia pertanian yang meliputi pupuk dan juga panen. Kemudian yang terakhir ada fragmentasi, yang mana pada variabel ini itu negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat 1%, yang menunjukkan bahwa petani dengan jumlah peta yang lebih banyak secara teknis lebih efisien dalam memproduksi jagung dibandingkan dengan rekannya yang ada di wilayah studi. Alasannya karena jumlah plot yang dioperasikan itu meningkat, jadi petani akan dapat mendistribusikan sumber tenaga kerja. Ya, berikutnya ada technical efficiency, yang mana pada gambar di samping secara jelas menunjukkan bahwa efisiensi teknis sangat condong pada kisaran 0,80 sampai dengan 0,90, yang mempresentasikan 27,5% dari petani sampel. Variasi yang luas dalam estimasi efisiensi teknis merupakan indikasi bahwa sebagian besar petani masih menggunakan sumber daya mereka secara tidak efisien dalam proses produksi, dan juga masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan produksi jagung melalui peningkatan efisiensi teknis saat ini.
Nah, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi teknis produksi jagung yang saat ini sedang berjalan yaitu di bidang pendidikan, yang mana merupakan salah satu isu prioritas untuk lebih memperkuat upaya perluasan pendidikan guna menggali dan mengembangkan sumber daya manusia pertanian dalam rangka membantu mereka dalam meningkatkan efisiensinya dan membentuk program keaksaraan orang dewasa dalam jangkauan petani. Kesimpulan, berdasarkan penelitian jurnal dapat disimpulkan bahwa 27,5% petani sebagian besar masih menggunakan sumber daya mereka secara tidak efisien dalam proses produksi dan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan produksi jagung melalui peningkatan tingkat efisiensi teknis saat ini. Analisis mengungkapkan bahwa usia, tingkat pendidikan, kemudian fragmentasi lahan, kontrak penyuluhan, keterlibatan dalam kegiatan di luar petani, dan juga total penguasaan lahan petani merupakan variabel sosial ekonomi utama yang secara signifikan itu mempengaruhi efisiensi teknis petani. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.